Ini kita mau ada kajian Ustadz Khalid Basalamah ya, di Blok M Nurul Insan, lantainya lantai 7 ya. Kita nantikan di sini kita dengerin ceramah kajian Ustadz Khalid Basalamah mengenai spesial sahabat. Ini dia, baru pertama kali saya kesini. Ini kita udah azan ya. Ini nunggu kehadiran beliau, lagi ceramah beliau. Kita lagi mau mulai, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama tentunya selalu kita ingatkan kalau Allah masih memberikan kita umur, dan hari ini adalah hari emas kita. Hari di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas dan beraktivitas, dan tentunya untuk menjalankan tugas utama kita, yaitu beribadah dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali betul-betul murni untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengisi waktunya, umurnya selama Allah belum mencabut nyawanya dan belum tiba ajalnya dengan amal-amal saleh, termasuk dengan hadir mengerjakan sholat berjamaah seperti tadi misalnya, menghadiri majelis ilmu atau aktivitas-aktivitas positif yang lain. Karena itu semua nanti akan memberatkan timbangan amalnya hari kiamat, dan otomatis juga bisa meloloskan masuk ke dalam surga dan menentukan derajat yang tinggi akan didapatkan di surga sana. Oleh karena ini sebuah nikmat yang sangat besar. Bila masa lalu kita sudah berisikan dengan amal-amal saleh, sekarang tinggal kita berbanyak amal saleh tersebut dan menambahnya selama ajal belum datang. Kalau esok kita masih hidup, kita lakukan hal yang sama, bahkan lebih baik lagi secara kualitas. Begitu juga kalau seseorang di antara kita mungkin masa lalunya ada kelalaian, ada dosa-dosa, maka ini kesempatan emas untuk bertaubat. Ada saja orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan sekarang diberikan peluang untuk hidup 5 menit saja, maka pastikan mereka akan segera bertaubat dari dosa-dosa mereka agar lepas dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nikmat yang harusnya kita syukuri dan maksimalkan. Dan termasuk dalam makna syukur adalah bukan cuma ucapan lisan, tapi mempraktekkan dan menunjukkan dengan anggota tubuh kita kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan menggunakan anggota tubuh itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya sebaik-baik suri tauladan. Dan sangat beruntung kalau seseorang menjadikannya sebagai suri tauladan, karena dia akan mendapatkan kesuksesan sebagaimana manusia yang telah mencapai tingkat kesuksesan yang terbaik, berhasil dan sukses menjadi seorang ayah, suami, anak, sahabat, saudagar, politikus, dan apapun yang merupakan target setiap orang di antara kita untuk diraih terbaik di tengah-tengah masyarakat atau komunitas manusia, sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Maka orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan, mencintainya, mencontohi hidupnya, maka pasti buat tidak akan jauh dari pohonnya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah sering kami ulangi meliputi segala sesuatunya. Bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimahullah, kita akan membahas di Sabtu kedua serial sahabat, dan kita akan masuk ke 2 sahabat terakhir di jilid 3.
Artinya sahabat yang kita bahas hari ini, kemudian bulan depan insya Allah ada sahabat yang terakhir, dengan itu berarti jilid 3 sudah selesai. Dan kita akan masuk ke jilid keempat, yaitu jilid terakhir dari serial sahabat laki-laki yang memang akan kita bedah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja Allah mengikhlaskan niat kita tentunya. Dan banyak yang orang kadang-kadang menganggap remeh tentang masalah mempelajari biografi orang-orang saleh, dimulai dari para sahabat dan juga generasi yang datang setelahnya, tabi'in, seakan-akan mempelajari nama mereka, keluarga mereka, kapan mereka masuk Islam, bagaimana mereka mempelajari agama ini, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, bagaimana mereka punya kiprah-kiprah yang sangat besar dalam sedekah, dalam jihad, dalam membela Nabi SAW dan seterusnya. Semua ini dianggap hal yang tidak penting, sehingga mungkin dianggap untuk apa materi seperti ini. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, kita ini sebagai manusia butuh figuritas. Makanya banyak orang mengidolakan orang lain. Ya, ada orang yang mengidolakan pemain olahraga, pemain bola misalnya, pemain basket misalnya, apa yang sejenisnya. Ada yang mengidolakan para artis, ada yang mengidolakan para politikus. Dan betul-betul pada saat mereka mengidolakan, mereka menciplak hidupnya. Mereka coba mengetahui warna baju kesukaannya, makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, hobinya apa. Bahkan kalau perlu poster-poster mereka dipasang di kamar-kamar. Dan selalu saja kalau ada buku yang dicatat maka dijadikan sebagai buku rujukan. Itu biasanya di alam manusia seperti itu. Memang ada keinginan kita untuk mengetahui figuritas. Nah, tidak ada yang mengalahkan teman-teman sekalian daripada mengetahui figuritas para nabi-nabi, kemudian pengikut-pengikut para nabi atau orang-orang yang menemani atau bersahabat dengan para nabi-nabi tersebut. Maka nanti di sini kita akan lihat memang betul-betul figur orang-orang yang asli real, bukan direkayasa, bukan seperti sebuah film. Dari keberanian mereka, dari kedermawanan mereka, dari perjuangan mereka, ini luar biasa. Figur-figur yang memang betul-betul real di tengah lapangan, bukan hanya sebuah film yang diikuti dengan aktor yang memang diatur dengan konsep seakan-akan dia jadi pahlawan. Mungkin di luar film itu dia bukan seorang pahlawan, dia seorang pengecut dan seterusnya. Sebagaimana kita sudah tidak asing di alam-alam film itu, berapa banyak orang yang hari ini menjadi penjahat, besok dia menjadi seorang pahlawan, berusaha lagi menjadi seorang penjahat dan seterusnya. Maka itu biasa terjadi. Tapi figur-figur yang ditawarkan oleh kaum muslimin dalam sejarah Islam dan tidak bisa dipungkiri dengan tupai data, semuanya dengan data-data yang real dalam sejarah mereka, itu adalah orang-orang yang real di lapangan, betul-betul memang dengan perjuangan yang mereka lakukan dan hasilnya betul-betul besar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari figur seseorang yang luar biasa. Walaupun memang orang ini akan sedikit unik di awal dia masuk Islam. Karena setelah masuk Islam dia sempat murtad dari agama Islam lalu masuk Islam kembali. Tetapi bagi orang yang mau mengambil pelajaran besar dari figuritas orang ini, dia akan bisa mengambil pelajaran. Di sini kita bisa lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan hidayah dan petunjuk bagi hamba-hambanya. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang patuh, soleh dan solehah, yang mendapatkan rahmat dan rezeki muka bumi ini, diberikan kebahagiaan sesuai dengan janjinya. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang maksimal, memuaskan, gembira di muka bumi ini, dan di akhirat juga mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bukan hanya orang yang dari kecil sudah hafal Quran, dari kecil sudah ibadah, orang tuanya ulama, dia pun tumbuh sebagai seorang alim. Orang-orang yang biasa juga ibadahnya, tetap rahmat Allah SWT daripada mereka. Bahkan lebih luas daripada itu, para orang-orang kafir, para pembangkang, para ahli maksiat, terus diberikan peluang mereka untuk kembali kepada Allah. Dan peluang mereka bisa mereka tobat kepada Allah akan sama dengan orang-orang yang sudah dari masuk Islam sebelumnya, atau orang yang sudah berjuang sebelumnya. Mereka bisa bersaing. Bahkan terlalu banyak orang yang mungkin telat masuk Islamnya, tapi berapa banyak pahala dan derajat yang mereka dapatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang di masa Nabi SAW baru masuk Islam, kemudian terbunuh mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang melimpah. Jadi bukan harus berarti orang ini sudah lama masuk Islam
Mungkin selama dia masuk Islam atau lahir dalam Islam masih jauh dari agama. Mungkin ada orang baru mu'alaf masuk Islam tapi dia sudah luar biasa kiprahnya dalam agama. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terakhir masuk Islam. Dia cuma beberapa tahun sebelum Nabi SAW meninggal masuk Islam. Tapi dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena keseriusan dalam menuntut ilmu. Sampai Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaat Anda hari kiamat? Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, saya sudah yakin tidak akan ada orang yang menanyakan pertanyaan itu sebelum kamu. Karena saya lihat bagaimana engkau luar biasa dalam menjaga hadis-hadis atau mengejar ilmu itu sendiri. Maka Nabi SAW mengucapkan bahwasanya orang yang paling bahagia dengan syafaat adalah orang yang betul-betul tulus mengucapkan la ilaha illallah, merenungi dengan pikiran dan meyakini dengan hatinya dan aplikasi dengan anggota tubuhnya, ya, jujur dari hatinya, maka itu adalah orang yang paling bahagia dengan syafaat hari kiamat. Jadi memang Islam tidak melihat masa lalu seseorang. Tidak ada kata-kata terlambat bagi orang mungkin yang sudah melakukan sekian banyak kesalahan. Tetap saja masih terbuka pintu-pintu taubat untuk dia. Itu dari satu sisi tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin yang sudah dulu masuk Islam, sudah dulu hadir di pengajian, jangan pernah putus asa untuk terus mendakwahi orang-orang yang sebelum, orang-orang yang belum mengenal dakwah kita, yang belum mengenal Islam. Di kalangan muslimin masih banyak di antara mereka yang belum sholat, belum tutup awal, masih belum terjerumus dengan perbuatan haram. Rangkul mereka itu. Jangan pernah mengatakan, oh orang-orang ini jauh dari agama, sudahlah saya nggak usah urus mereka. Jangan. Justru kelebihan seseorang dalam mengerjakan amal soleh itu adalah peluang pahala buat kita dengan kita mendukungnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain juga peluang pahala buat kita. Karena orang yang tidak sholat itu adalah peluang pahala buat kita menasihati dia agar dia sholat. Yang belum itu awal, yang masih terus dalam perbuatan riba, zina dan segala macam. Kesempatan mungkin dengan satu dua kata, satu dua nasihat, sebuah ayat, sebuah hadis dirubah hidayahnya. Kita tidak pernah tahu yang mana dari tutur kata kita bisa menjadi penyebab orang dapat hidayah. Ya, terus jangan putus asa. Sejahat apapun orang itu tetap bisa mendapatkan hidayah. Dan beruntunglah orang yang terjun dan masuk ke alam itu. Maksudnya justru orang yang susah dapat hidayah, dia jadikan sebagai fokusan dakwah dia. Karena kalau orang itu dapat hidayah, justru pahalanya lebih besar. Biasanya orang yang ekstrim dalam melakukan satu perbuatan dosa itu juga akan sangat ekstrim kalau dia sudah taubat. Biasanya begitu, ya. Bagaimana Umar bin Khattab, orang sangat benci dengan Islam, membenci luar biasa dengan keberaniannya, dengan segala macam hal yang dilakukan menyiksa kaum muslimin, dan begitu masuk Islam justru dia orang yang sangat besar kiprahnya dalam Islam. Khalid bin Walid juga begitu, memimpin pasukan Quraisy di perang Uhud. Tapi subhanallah begitu masuk Islam, kiprahnya luar biasa. Sampai tidak kenal kiprah Khalid bin Walid, sampai dikatakan dalam buku-buku sejarah belum pernah ada peperangan dipimpin oleh beliau kalah, belum pernah, selalu menang. Termasuk ekspansi Islam ke negeri Syam dan juga ekspansi Islam ke negeri Persia. Ya. Ini luar biasa gitu. Ya, bagaimana kiblat-kiblat mereka, Amr bin As juga begitu, ya, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang seperti itu keadaannya. Jadi jangan pernah putus asa teman-teman sekalian. Ya. Jangan pernah merasa orang ini tiap hari mabuk, orang ini tiap hari berzina atau pelacur atau penjahat, kalau kemudian kita anggap tidak mungkin dia dapat hidayah. Itu nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang kita ambil dari tokoh kita ini. Tokoh hari ini teman-teman sekalian bernama Tulaiha bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Bagi yang pegang bukunya, ini kita tidak akan mulai dari awal lembaran. Karena saya melihat penulis ini coba menjelaskan panjang lebar dulu tentang masalah bab taubat, sangat terbuka. Nanti akan kita jelaskan di Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Karena beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya figur yang sedang kita bahas itu terlalu jauh dari agama. Karena pernah Islam, kemudian murtad, lalu masuk Islam lagi. Tapi pintu taubat sangat terbuka. Itu panjang lebar bagi yang disampaikan oleh penulis. Nanti akan kita masuk dalam pelajaran yang kita ambil nanti insya Allah dari figur kita ini. Kita akan masuk dulu ke nama beliau. Saya coba mencari banyak referensi, tidak menemukan nama yang cukup panjang, tetapi diringkas kurang lebih Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal al-Asadi.
Jadi nama dia Tulaiha bin Khuwailid, ini yang memang ada di judul buku kita. Tinggal ditambah kakeknya bin Naufal, dan dia dari suku Asad. Al-Asadi dari suku Asad. Ini suku yang pemberani sekali dari suku-suku Arab, dan saking pemberaninya mereka dalam peperangan, dalam perjuangan, gitu ya, dalam mempertahankan harga diri mereka, sampai diberikan julukan nama sukunya Al-Asad atau singa, ya, atau singa. Ini juga akan kita lihat bagaimana dalam kiprah hidup tokoh kita ini. Dia masuk Islam teman-teman sekarang di tahun 9 Hijriah, akhir kehidupan Nabi SAW. Awal kisahnya itu disebutkan di halaman 485 di buku kita ya, di paragraf bawah itu. Pada tahun 9 Hijriah, dia pun datang bersama dengan delegasi Bani Asad ke kota Madinah dan ikut masuk serta, masuk Islam, maksudnya ikut masuk dalam agama Islam bersama rombongan dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Namun memang kita tahu ada istilah mu'allaf ya. Apa artinya mu'allaf? Dalam Al-Quran disebutkan kalau tentang bab zakat, mu'allafati qulubuhum, orang yang masih lemah hatinya. Umumnya orang kalau baru masuk Islam itu masih lemah, bisa saja dia murtad setiap saat. Makanya dia katakan mu'allaf. Kita bisa mengokohkan hati mereka dengan memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan, membantu mereka untuk selalu mendalami agama. Itu memang dianjurkan. Bahkan mereka boleh menerima zakat, termasuk yang bisa menerima zakat. Kita bisa memberikan kepada mereka. Dan Nabi SAW contohkan di berbahasa kota Mekah, itu orang-orang yang baru masuk Islam, di antaranya Abu Sufyan dengan anak-anaknya dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi SAW berikan buat mereka rampasan perang sangat banyak untuk membeli hati mereka agar hati mereka menjadi kokoh dalam agama Islam. Maka memang seperti itu keadaannya. Makanya ada orang yang masuk Islam, ada yang bertahan, ada yang murtad. Seperti itu kurang lebih keadaannya. Dan di antaranya adalah tokoh kita ini, Tulaiha radhiyallahu anhu masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, beberapa saat saja dia kemudian berpikir, dia sempat berpikir karena dia termasuk orang yang ditokohkan ya, atau menjadi kepala suku di suku Asad ini. Maka dia sempat berpikir, apa kira-kira yang membuat Nabi Muhammad SAW terkenal? Ternyata menurut kesimpulan dari dia, karena Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai seorang Nabi, dan belum pernah di masa itu ada yang mengaku sebagai Nabi di Jazirah Arab, sehingga Nabi Muhammad SAW mempunyai pengikut banyak, dan akhirnya punya pasukan, punya negeri, itulah kota Madinah, punya kekayaan, punya pasangan hidup, punya keturunan. Dia berpikir begitu sederhananya. Maka karena dia berpikir begitu, dia bilang, kenapa saya tidak mengaku juga sebagai Nabi? Awal mulanya begitu, setelah dia masuk Islam, tak usah saya jadi pengikutnya, saya buat saja sendiri, saya juga sebagai Nabi. Masih sangat lemah hatinya, belum faham ini. Kalau memang utusan Allah itu betul-betul dipilih oleh Allah dan banyak bukti-bukti mukjizatnya, dia hanya berpikir sederhana. Maka dia pun menyatakan murtad, keluar dari agama Islam, dan tidak cukup di situ, dia langsung mengaku sebagai Nabi. Dan yang uniknya, pengakuan dia sebagai Nabi di akhir hidup Nabi SAW diikuti dengan beberapa orang Arab yang mirip seperti dia, seperti Al-Aswad al-Mursi dan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ini semua nabi-nabi palsu yang muncul, di antaranya Tulaiha bin Khuwailid. Cuma bedanya, Al-Aswad al-Mursi sama Musailamah al-Kadzdzab meninggal dalam keadaan pengakuan kenabian palsu, maka mereka masuk neraka. Tapi tokoh kita ini berbeda. Dia mengaku sebagai Nabi, banyak pengikutnya, banyak pasukannya, hartanya melimpah seperti yang dia tadi targetkan. Tapi subhanallah dia dikalahkan oleh pasukan muslimin. Karena waktu makin besar permasalahan dia, makin besar pengikutnya dan segala macam, dan Nabi SAW akhirnya wafat di awal tahun 11 Hijriah. Maka Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in untuk menyelesaikan urusan nabi-nabi palsu ini. Saya berkata Aswad al-Mursi, di antaranya Tulaiha. Perlu digarisbawahi, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Tulaiha ini termasuk orang yang masuk dalam perang pasukan Ahzab yang menyerang Madinah. Dia bersama dengan pasukan Ahzab, pasukan orang kafir yang menyerang kota Madinah. Ya. Disebutkan di di halaman 486 bahwa Ibnu Katsir berkata, Tulaiha termasuk orang yang ikut serta dalam perang Khandaq di pihak kaum musyrikin. Kemudian dia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, lalu datang menghadap kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia keluar dari Islam atau murtad.
dan mengaku sebagai nabi. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan bahwa dia mengaku sebagai nabi semasa hidup Rasulullah SAW atau di akhir hidupnya. Dan sempat Nabi SAW ketemu dengan anaknya Tulaiha, itu bernama Khayyal. Khayyal ini mengaku juga kenabian ayahnya. Dan kebetulan dia ditangkap oleh kaum muslimin lalu dibawa ke Madinah. Lalu Nabi SAW tanya, siapa yang datang mengantar wahyu kepada ayahmu? Maka dia mengatakan Zunnun. Dia menyebut-nyebut nama begitu ya. Sebenarnya Zunnun ini istilah ya, nama yang dia mereka datangkan sejak begitu, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat, dan tidak menjadi sebagaimana dia jadi. Jadi rupanya Tulaiha ini juga coba menyebutkan ya, wahyu-wahyu menurut dia karang-karang juga. Dia coba lihat beberapa ayat Al-Quran lalu kemudian dia coba karang-karang. Maka karena si Khayyal ini memang mendukung ayahnya, maka Nabi SAW ya, pada saat itu di riwayat ini disebutkan karena dia mengatakan bahkan telah datang sosok malaikat kepada ayahku dan seterusnya. Dia meyakini, maka Nabi SAW mendoakan agar orang ini justru mendapatkan kebinasaan, dan akhirnya memang betul dia terbunuh dalam perang Riddah. Karena setelah Nabi SAW melepaskan dia dari kota Madinah, dia sempat gabung dengan pasukan ayahnya dan akhirnya terbunuh di pasukan muslimin. Dan yang membunuh dia adalah sahabat yang mulia namanya Uqashah bin Mahsan radhiyallahu anhu, dan akhirnya Uqashah ini dibunuh oleh Tulaiha karena membunuh anaknya yang bernama Khayyal tadi. Pada saat itu teman-teman sekalian ada satu lokasi namanya Bazakhah. Di Bazakhah inilah pusat kekuatan Tulaiha di masa dia murtad dan mengaku sebagai nabi. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan Khalid bin Walid yang memimpin pada saat itu untuk mengepung. Ini memang Khalid bin Walid luar biasa ya, memang punya strategi perang yang luar biasa. Kiprahnya sulit untuk diikuti mungkin di orang-orang di masa sekarang ini. Dia punya strategi perang yang membuat musuh-musuhnya sampai semuanya terkalahkan ya. Dengan terkalahkan dengan bukan hanya sekedar kekuatan dia berduel atau cuma mengatur siasat perang, tapi memang juga dia bagaimana bisa memanuver keadaan yang tadinya mungkin kelihatannya kalah tapi bisa jadi menang misalnya ya. Itu cukup panjang lebar kisah beliau, kita tidak sebutkan di masa ini. Tapi diantaranya adalah pada saat pertemuan dengan pasukannya Tulaiha. Maka Khalid bin Walid mengatur memecahkan pasukannya menjadi beberapa bagian, kemudian menyerang secara serentak yang membuat akhirnya ringkas cerita dalam peperangan tersebut pasukan Tulaiha dikalahkan. Dan